Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arina Rohma dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Rohma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, di Diaspora pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PCIM Libya dan mendengarkan cerita dari kader persyarikatan di Libya yang menjadi petugas haji 2023 kemarin. Dan sebelum kita berdialog secara langsung, mari kita simak tayangan berikut ini. Suka duka mengawal jamaah haji Indonesia tentu dirasakan oleh seluruh petugas haji yang bertugas pada pelaksanaan haji 2023 lalu. Seperti yang dirasakan kader persyarikatan Muhammadiyah yang sedang menempuh kuliah di Libya yang merupakan penasihat PCIM Libya Ahmad Khairul Huda. Huda bertugas di Tusi Pelayanan Lansia dan Disabilitas di daerah kerja bandara. Selama bertugas, dirinya membantu dengan sepenuh hati kepada jamaah haji selama kedatangan di bandara maupun kepulangan di bandara. Tak hanya itu, dia juga membantu para jamaah haji selama di Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Seperti apa pengalaman menjadi pelayan tamu Allah dan kabar PCIM Libya? Mari kita simak perbincangan kami dengan Ahmad Khairul Huda berikut ini. Baik pemirsa, itu tadi tayangan bagaimana Mas Huda bersama rekan-rekan melakukan aktivitas sebagai petugas haji. Dan seperti biasa kita sudah terhubung dengan Mas Ahmad Khairul Huda selaku penasihat PCIM Libya. Assalamualaikum Mas Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Huda, bisa diceritakan waktu menjadi petugas haji begitu, bertugas di bagian apa Mas? Kebetulan saya ditugaskan di Daker Bandara, jadi bertugasnya di bandara. Terus saya pertama mendapatkan tugas itu sebagai petugas lansia. Jadi petugas lansia itu membantu lansia jamaah-jamaah yang sudah lansia. Terus kemudian karena di bagian bagasi membutuhkan penghubung untuk berbicara kepada para pekerja yang dari Arab Saudi, jadi saya diminta untuk dipekerjakan di bagian bagasi. Nah dari bagian bagasi sana kita ngecek barang-barang jamaah, atau adakah barang-barang yang tidak diperboleh bawakan dan juga barang-barang yang dilarang di bandara seperti itu. Baik, sudah berapa? Juga di sana. Baik. Dan juga di sana kita sambil menghitung tas-tas jamaah juga. Soalnya dari bagian bagasi itu bertanggung jawab terhadap koper-koper dan tas-tas jamaah. Apabila ada yang kurang dan gitu juga apabila ada yang lebih, itu akan menjadi pertanyaan bagi kita. Baik, Mas Huda, di Libya atau PCIM yang ada di Libya ada berapa banyak yang berangkat untuk menjadi petugas haji? Kalau untuk PCIM Libya cuma saya sendiri, Mbak. Soalnya PCIM Libya itu baru dibukakan kembali itu baru tahun ini, 17 Agustus kemarin. Baik. Soalnya sebelumnya sempat vakum karena terjadinya revolusi di Libya pada tahun 2011 yang lalu. Baik, baik. Terus kemudian baru tahun ini dibuka kembali. Baik, luar biasa sekali. Di bandara ini tentu saja setiap petugas memiliki dinamika atau perjalanan menjadi petugasnya berbeda-beda pengalamannya. Jika di bandara seperti apa, bisa diceritakan kepada kami tantangan-tantangan yang dirasakan oleh Mas Huda dan juga kawan-kawan di bandara? Ya, kalau untuk di bandara biasanya sih, kalau kita di bandara itu hanya kekurangan orang, Mbak. Oke. Dari sisi petugasnya. Soalnya yang pertama kita menyambut kedatangan para jamaah haji. Sedangkan jamaah kita sedikit dan banyak tugas-tugas yang juga di sana sangat dibutuhkan orang-orang gitu. Maka dari itu kalau di bandara kita sendiri itu kita kekurangan orang, terus kemudian kekurangan juga untuk penghubung. Soalnya
ada masalah yang misalkan bagi lansia-lansia yang susah untuk sidik jari di bagian imigrasi, terus kemudian ada juga yang susah untuk menaruh koper-kopernya ke dalam X-ray gitu. Baik. Dan di sana sangat membutuhkan bantuan dari para petugas. Baik, biasanya masalah-masalah yang selain tadi kesulitan untuk sidik jari, kemudian apa saja sih yang ditemuin dari jamaah sendiri? Apakah ketika sampai itu banyak jamaah yang sakit atau justru ada jamaah yang membutuhkan pertolongan lain atau juga jamaah yang memang harus melakukan ihram dan lain-lain? Apa bisa ditemukan di sana, Mas? Kalau untuk jamaah biasanya kan kalau untuk lansia, terutama lansia ya Mbak ya, apalagi yang dari daerah kampung yang belum pernah naik pesawat, biasanya ketika turun pesawat itu mereka seperti orang kebingungan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari lansia juga kebanyakan yang naik pesawat itu pada kaget. Karena sebelum-sebelumnya belum pernah naik pesawat seperti itu. Terus sampai di bandara itu kebingungan, ada yang dari lansia sendiri minta pulang, ada yang dari lansia sendiri tiba-tiba sampai di bandara itu tiba-tiba sakit, dan sebelumnya pada keberangkatan itu masih sehat-sehat saja, tapi ketika sudah sampai sakit mungkin karena cuaca juga dan suasana dan situasi yang berbeda juga. Baik, Mas, kalau kita lihat di petugas bandara, menjadi petugas bandara itu termasuk yang ritme kerjanya cukup intens, bahkan mulai dari kedatangan tidak ada hentinya, dari mulai kedatangan kemudian kepulangan, pekerjaannya begitu banyak karena menyambut jamaah di bandara. Mekanisme kerjanya seperti apa? Apakah ada shift-shiftan atau seperti apa, Mas? Oke, kalau untuk mekanisme kerja sendiri itu kita di bagian bandara dibagi menjadi 2 shift. Shift pertama itu kerjanya 9 jam. Misalkan dari jam 9 pagi sampai 12 jam. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Terus kemudian digantikan oleh shift kedua dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Seperti itu. Kemudian untuk minggu ke depannya baru diganti shift lagi. Yang sebelumnya sudah mendapatkan shift pagi, terus kemudian diganti untuk menjadi shift malam. Baik, ada hal-hal lain yang bisa Mas Huda ceritakan yang tidak dialami oleh petugas lain selain di bandara. Jadi kalau kita di Dakar Mekah, Dakar Madinah ini kan memiliki tantangan dan juga bertemu dengan jamaah yang bermacam-macam. Kalau di bandara sendiri apa yang bisa diceritakan yang tidak kita ketahui sebagai petugas lain gitu? Kebetulan saya juga sebelumnya di bagian petugas lansia. Mungkin yang saya alami ketika di petugas lansia itu lebih terkhusus sih pada lansia, itu biasanya ketika kita mau mengangkat jamaah itu ke bis atau mau menurunkan jamaah dari bis ke ruang tunggu, itu biasanya ada lansia yang membutuhkan pendorongan gitu Mbak. Jadi di sana mungkin lansia kadang dari pihak bandara sendiri itu ada kursi roda tapi terkadang telat. Jadi dari kita petugas lansia itu biasanya mengangkat jamaah haji ya untuk membawa mereka ke ruang tunggu. Tapi terkadang kendala biasanya dari jamaah haji sendiri itu karena takut, karena mungkin situasinya ramai dan banyak orang yang tidak dikenal, jadi kadang mereka ya pipis di celana, terkadang juga ada juga yang berak di celana, ya kita bisa maklumi karena itu lansia, dan jadi kita sebagai petugas lansia juga bisa memaklumi hal tersebut. Baik Mas, biasanya yang kita lihat waktu terakhir-terakhir itu adalah jamaah haji ini jika di bandara selalu bermasalah dengan bagasi begitu, dengan terlalu banyaknya barang yang dibawa, kemudian ada larangan-larangan ketat ketika ada di bandara, baik itu bandara King Abdul Aziz, Jeddah maupun bandara di Madinah sendiri. Nah, ada nggak jamaah haji yang membawa barang-barang yang harusnya dilarang oleh Arab Saudi? Sebenarnya ya Mbak, dari Kemenak sendiri itu kan membatasi bawaan barang jamaah haji. Itu yang diperbolehkan untuk dibawa itu hanya
Yang pertama, koper besar itu dimasukkan ke dalam bagasi, terus kemudian Baik. koper kecil itu dibawa ke kabin, dan satu lagi tas untuk paspor. Akan tetapi, kebanyakan dari jamaah sendiri itu banyak yang ngeyel, misalkan bawa oleh-oleh yang terlalu berlebihan. Nah, dari sana, dari pihak maskapai biasa itu mensweeping bagi barang-barang jamaah haji yang berlebihan, terus kemudian untuk meninggalkan barang-barang yang sekiranya tidak begitu penting dan membawa barang-barang yang penting saja untuk ke Indonesianya. Karena kalau diperbolehkan semua, itu bisa jadi membuat kelebihan muatan untuk pesawatnya. Maka dari itu demi keselamatan jamaah, jadi dibatasi dari maskapainya sendiri seperti itu. Baik, itu. Berarti ada juga hal yang dilakukan oleh petugas haji selain juga menolong jamaah, tapi juga memberikan edukasi secara bertahap kepada jamaah haji gitu ya Mas ya? Betul. Baik, kita akan lanjutkan pengalaman Mas Huda dan juga kawan-kawan sebagai petugas haji di bandara ketika puncak haji, tapi kita jeda sejenak Mas, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrahma dan juga Mas Ahmad Khairul Huda selaku penasehat PCM Libya. Mas Huda, kita lanjutkan perbincangan kita. Mas, tadi Mas Huda sudah menjelaskan bagaimana proses mekanisme kerja selama menjadi petugas haji di bandara, baik itu kedatangan dan juga kepulangan. Nah, ini kita ingin bertanya, ketika sudah puncak haji, petugas-petugas bandara ini ditugaskan di area mana? Ketika puncak haji itu dari bagian dakar bandara itu ditugaskan di Arafah. Nah, setelah dari Arafah, kemudian kita didorong ke Musdalifah. Di Musdalifah kita sebentar mungkin mabit, terus kemudian untuk hari berikutnya kita ditempatkan di pos-pos Jamarot, karena di pos-pos Jamarot sendiri di sana biasanya banyak sekali jamaah-jamaah yang kesasar. Jadi dari petugas itu wajib untuk menunjukkan jalan pada jamaah yang kesasar tendanya dan lain sebagainya. Baik, di puncak haji kalau kita ingat jamaah tahun ini adalah tantangannya paling besar dan banyak sekali lansia. Nah, kalau diingat bahwa di Jamarot atau ketika puncak haji banyak jamaah haji yang banyak yang pingsan, banyak yang tidak kuat melanjutkan perjalanan untuk tawaf karena jaraknya yang cukup jauh untuk berjalan kaki hingga berkilo-kilometer. Nah, apa saja yang ditemuin Mas Huda ketika berada di Jamarot ataupun di Arafah sendiri, ketika bertemu langsung dengan para lansia, jamaah lansia ini? Terkhusus untuk para jamaah lansia, mungkin saya juga pernah menemukan satu lansia itu yang pertama dia kesasar, terpisah oleh rombongannya, terus kemudian sudah nggak bisa berjalan lagi karena keadaan jarak yang jauh tadi, terus kemudian dan juga karena tempatnya ngasing, terus dari pihak petugas sendiri itu menyiapkan ambulan untuk mengantar para jamaah yang misalkan memiliki penyakit, riwayat penyakit, yang misalkan karena kecapean, nanti bakal diantarkan ke rumah sakit terdekat atau pos-pos kesehatan di daerah Mina, atau bisa juga biasanya diantarkan langsung ke tenda-tenda para jamaah. Oke, kalau untuk terkhusus Mas Huda sendiri menemukan jamaah haji yang tersasar akhirnya harus kelelahan dan juga harus menemukan pos-pos, karena di hari pertama untuk lempar jumroh akobah itu juga cukup banyak sekali jamaah yang crowded sekali, bahkan petugas banyak yang kewalahan. Nah, melihat hal ini Mas Huda posisinya pada waktu itu di mana? Waktu Kalau hari saya pertama kebetulan lempar jumroh. di Jamarot, ya di Jamarot itu sip malam ya Mbak ya. Iya. Jadi sip malam itu alhamdulillah kalau di sip malam sendiri lebih kondusif. Soalnya trik matahari juga nggak begitu panas kan karena matahari tidak ada. Mungkin kalau untuk yang siang mungkin di sana yang ya untuk kendalanya mungkin karena panas matahari yang derajatnya ya sekitar 50 derajat ke atas gitu. Iya.
Yang Mas Ahmad Mas Huda temuin di Arafah ya, ketika bertemu langsung dengan jamaah di tengah kondisi yang satu cuacanya sangat panas, kemudian di Muzdalifah sempat keterlambatan penjemputan, tidak ada tenda, kemudian logistik sangat kurang sekali. Kita temuin di sana. Nah, itu bagaimana posisinya Mas Huda waktu itu bersama rekan-rekan yang bandara menolong jamaah seperti apa? Ya, mungkin dari kita, dari petugas ini, ketika di Arafah itu kebanyakan biasanya dari jamaah sendiri itu keterlambatan untuk makan, Mbak. Yang makannya seharusnya setelah zuhur, tapi telat sampai sudah mau masuk asar. Nah, itu kita dari bagian petugas itu menghubungi ke bagian eh, perusahaan yang menyediakan atau kita bilang masyarik kalau kemarin kalau nggak salah. Iya. Ya, bagian masyariknya. Dari sana kita menghubungi ke sana agar tidak terulang kembali. Soalnya sudah beberapa kali sering terulang seperti itu. Dan juga di tenda-tenda sendiri biasanya sangat padat karena jumlah jamaah haji yang begitu banyak, sedangkan tenda sendiri itu nggak begitu besar dan juga begitu padat sampai kebanyakan dari jamaah sendiri itu tidak betah diam dan tinggal di tenda Ya. itu. Di saat kondisi yang jamaah harus berdesak-desakan, tidak ada makanan sempat juga terlambat dan juga di area yang sangat panas sekali, banyak jamaah yang tersesat. Bagaimana Mas Huda bersama rekan-rekan untuk menenangkan jamaah? Bisa diceritakan? Ya, kita sebagai petugas jadi kita membantu jamaah apa yang dibutuhkan jamaah ketika misalkan jamaah membutuhkan sesuatu, maka kita sebagai penghubung untuk melaporkan itu kepada masyarik yang bertugas dari Arab Saudi yang bertugas di sana, Ya. menyampaikan keluhan-keluhan jamaah dan apa yang jamaah inginkan seperti itu. Baik, ada pengalaman spiritual apa sih Mas Huda selama menjalani rangkaian ibadah haji dan juga sebagai petugas haji yang dirasakan oleh Mas Huda? Yang bisa menyentuh hati selama perjalanan ibadah itu? Mungkin yang sangat menyentuh hati itu ketika pertama kali kita melihat Ka'bah. Itu setiap orang yang pertama kali melihat Ka'bah itu mesti hatinya akan bergetar dan mengeluarkan air mata. Siapapun itu yang pertama kali melihat Ka'bah itu bakal merasakan mungkin apa yang seperti saya rasakan. Mungkin wallahu alam saya tidak begitu mengetahui karena semua orang memiliki perjalanan yang berbeda-beda. Tapi ketika saya pertama kali melihat Ka'bah dan merasakan suasananya di daerah haram itu sungguh masya Allah gitu. Suatu kenikmatan bagi saya, suatu kesempatan yang benar-benar tidak bisa saya lupakan. Iya. Selalu berhubungan dengan Masjidil Haram gitu ya, apa namanya, tumbuh rasa spiritual. Dan selama perjalanan di Arafah tentu saja ada hal-hal yang bertemu dengan banyaknya jamaah haji dan juga dari jamaah haji dari luar negeri juga. Ada yang menyentuh atau pengalaman menarik yang bisa diceritakan nggak Mas Huda? Mungkin untuk pengalaman menarik yang saya dapatkan di Arafah kemarin, satu Mbak, itu ada jamaah yang hilang, itu tidak jauh dari tempat saya ditugaskan. Selang beberapa menit, nggak sampai 30 menit, mungkin sekitar 3 menit, jamaah tersebut udah berada di lokasi yang begitu jauh dari Arafah seperti itu. Nah itu Ditemukannya jauh dari tempat tenda yang dia tempatkan. baik. Ketika ditemukan apa yang dilakukan Mas Huda pada waktu itu sama dengan rekan-rekan? Ya, dari rekan-rekan ketika menemukan jamaah yang kesasar itu biasanya kita melaporkan, terus ketika sudah melaporkan kita mengantarkan jamaah tersebut ke tenda yang jamaah tempati seperti itu. Baik. Nah ini adakah Mas Huda nih merupakan pengalaman pertama yang juga sebagai kader persyarikatan di Libya gitu. Ada masukan nggak untuk nanti haji di 2024 atau tahun depan? Kalau untuk haji di tahun depan sih mungkin
dari Indonesia sendiri itu mungkin untuk membicarakan lagi tentang permasalahan di Musdalifah, di Arafah, dan terutama terkhususnya di musim di puncak-puncaknya haji, karena kendala itu biasanya yang banyak datang itu dari masyarik, seperti apa yang saya lihat seperti itu, Baik, yang artinya misalkan keterlambatan konsumsi, keterlambatan penjemputan, hmm, dan lain sebagainya. baik. Kalau untuk dari petugas sendiri, alhamdulillah semuanya lancar. Ya, berarti artinya Masyarik perlu dievaluasi begitu ya. Karena juga ini Ya. pengalaman pertama untuk Masyarik dalam dari Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji. Baik Mas, kita akan lanjutkan bagaimana nanti Mas sudah menceritakan proses perkembangan dari PCIM Libya. Kita jeda sejenak pemirsa TVMU, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mas Ahmad Khairul Huda selaku penasihat PCIM Libya. Mas Huda, tadi setelah bercerita mengenai bagaimana pengalaman Mas Huda sebagai petugas haji, saat ini saya akan menanyakan bagaimana perkembangan PCIM Libya setelah tadi sempat di awal Mas Huda menyebutkan bahwa sempat vakum sejenak di PCIM Libya. Untuk PCIM Libya, alhamdulillah sekarang sudah mulai aktif kembali. Terus kemudian divisi-divisinya sudah, visi dan misi dan divisinya sudah diaktifkan kembali. Sekarang tinggal nunggu LPC, itu laporan pertanggungjawaban bagi para anggota-anggota di PCM sendiri. Dan insya Allah itu akan dimulai dalam waktu dekat ini. Karena sementara untuk LPJ itu sendiri mungkin untuk sampai akhir tahun ini, sampai bulan Desember, itu 3 bulan ke depan. Seperti itu. Baik, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan PCIM Libya selama 1 tahun ini, Mas? Alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan PCM, karena masih baru ya Mbak ya, karena masih baru, jadi kita masih belum memulai kegiatan yang begitu padat seperti itu. Ya mungkin kegiatan kita cuman seperti buka bersama, terus ada kajian bareng juga untuk PCIM Muhammadiyah tersendiri, dan kumpul-kumpul keluarga untuk PCIM Muhammadiyah seperti itu. Ya, kita tahu bahwa di Libya ini kita baru pertama kalinya mengundang di diaspora. Pengen tahu nih para pemirsa bahwa bagaimana sih sebenarnya kehidupan di Libya terkait interaksi dari kader-kader perserikatan yang sedang menempuh pendidikan di sana. Kader-kadernya apakah memang sedang belajar atau sedang bekerja di sana? Bisa diceritakan Mas bagaimana beradaptasi dengan lingkungan di Libya? Kalau untuk di Libya sendiri itu kita tidak perbolehkan untuk bekerja. Apabila ada mahasiswa yang ketahuan dari kampus itu ketahuan bekerja, maka itu akan dikenakan sanksi, dipulangkan langsung ke Indonesia. Karena dari kampus sendiri itu sudah memberikan beasiswa, sudah memberikan uang tunjangan untuk per bulannya, dan sudah memberikan tempat tinggal dan makan juga. Baik. Kondisi di Libya saat ini seperti apa, Mas? Apakah sudah aman? Kalau untuk kondisi Libya sendiri, alhamdulillah semenjak saya di sini dari tahun 2018, alhamdulillah aman-aman saja Mbak. Walaupun terkadang ada berita yang tidak mengenakan yang didengar untuk Libya sendiri. Tapi alhamdulillah selama saya di sini tidak ada kendala dan semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik, untuk para kader sendiri yang sedang menempuh pendidikan, bagaimana beradaptasi dengan lingkungan untuk biasanya kan pertama kali tinggal di negara orang, bagaimana kondisi makanannya, apakah sudah sesuai dengan lidah WNI di sana, teman-teman kader perserikatan di sana? Bisa Terus diceritakan? untuk teman-teman kader perserikatan di sini yang bagi mahasiswa-mahasiswa baru itu biasanya untuk menyesuaikan yang pertama kondisi, yang kedua makanan, itu biasanya membutuhkan sekitar 1 bulan. Jika sudah 1 bulan berjalan, mungkin insya Allah
nanti akan menyesuaikan tempat, situasi, dan begitu juga makanan-makanan di sini, Mbak. Baik. Kayak yang selalu ditanyakan adalah ketika berada di negara asing begitu ya, makanannya yang paling cocok di lidah orang Indonesia apa di Libya, Mas? Kalau di Libya sendiri itu ada nasi. Oh, tetap ada Mungkin nasi ya di sana ya? untuk lauk dan kuah-kuahannya tidak seperti apa yang kita rasakan di Indonesia. Kalau di sini mungkin agak sedikit hambar. Jadi terkadang kita dari lauknya sendiri gitu kita olah sendiri, kita masak sendiri sesuai dengan lidah Indonesia seperti itu. Baik, untuk living cost-nya seperti apa? Jika nanti ada kader-kader persyarikatan atau pemirsa yang ingin belajar di Libya, Mas, tolong diberikan tips-tipsnya untuk bisa beradaptasi di sana. Ya, kalau tip untuk beradaptasi di sini, yang pertama kita ya harus membiasakan terhadap lingkungan di sini. Mungkin untuk bagi pendatang baru atau mahasiswa baru itu kesusahan untuk komunikasi dengan orang-orang sekitar. Tapi mungkin insya Allah untuk beberapa waktu setelahnya mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Insya Allah lebih mudah untuk beradaptasi terhadap orang-orang di sekitar. Untuk biaya hidup dan juga tadi belum sempat dijawab tadi, untuk biaya hidup Untuk biaya hidup semuanya ditanggung oleh kampus, Mbak. Oh, baik. Jadi untuk biaya makan, terus tempat tinggal, buku-buku, kuliah semuanya full beasiswa. Terus kemudian kita juga di sini dapat uang saku per bulannya. Uang saku per bulannya itu sekitar kalau dirupiahkan 500.000. Oh, baik. 500.000 ini cukup ya untuk 1 bulan ya, Mas ya, udah? Atau memang bagaimana untuk mensiasatinya? Alhamdulillah kalau untuk 500.000 ini alhamdulillah cukup, Mbak. Soalnya yang kita butuhkan cuman kuota mungkin yang agak besar. Baik, kalau yang lain sebagainya seperti sabun dan lain sebagainya itu ditanggung oleh kampus sendiri. Jadi untuk kader persyarikatan ataupun pemirsa yang ingin belajar di Libya, semua biaya untuk kehidupan di sana ditanggung full ya, Mas ya? Tapi tidak boleh bekerja seperti negara-negara lain gitu. Ada pesan untuk para kader persyarikatan terutama di Libya dan juga kader persyarikatan yang ingin belajar di Libya, Mas? Ya, bagi kader-kader persyarikatan yang ingin melanjutkan studinya di Libya, yang pertama ya mungkin untuk memantapkan bahasanya lagi, karena kebanyakan dari kader-kader sini sendiri itu kendalanya kebanyakan di bahasa. Dan terus kemudian kalau untuk yang lain sebagainya, insya Allah bakal mengikuti. Bahasa yang digunakan apa kalau di Libya? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Baik, jadi pemirsa harus ketika di Libya bisa menggunakan bahasa Arab seperti negara-negara Timur Tengah lainnya ya, Mas ya? Ya. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Huda di Diaspora pada kesempatan kali ini. Salam untuk kader-kader persyarikatan di Libya lainnya. Ya, pemirsa, demikian dialog kita bersama penasehat PCM Libya, yakni Mas Ahmad Khairul Huda. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu kader persyarikatan yang ada di Libya dan juga menjadi petugas haji pada tahun ini. Dan tentu saja menutup Diaspora pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.